Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjut daris kita dalam At-Tuhfatus Saniyah. Ini adalah majelis yang ke-33 insyaallah. Sekarang masuk ke pembahasan nawasibul mudhari'. Setelah mengetahui fi'il mudhari' itu adalah satu-satunya fi'il yang bisa di-i'rab, maka sekarang kita akan bahas perkara-perkara yang bersambung dengan fi'il mudhari' yang akan merubah i'rabnya. Dimulai dari perkara-perkara yang menasabkan fi'il mudhari', yang biasa disebut nawasib, jamak dari nasibatun, ya, itu al-kalimatun nasibah, kata-kata yang mensabkan. Dalam matan disebutkan fan nawasibu asyarah, ya, kata-kata yang memansubkan fi'il mudhari ada 10. Wa hiya an wa lan wa idzan wa kai. Wa la mukai wa la muljuhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Ini 10 perkara yang membuat fi'il mudhari mansub. Kita akan baca syarahnya. Wa aqul al adawatul lati tunsabu ba'daha al fi'lul mudhari'u 'asharatu ahrufin. Ya. Kata-kata yang mana fi'il mudhari itu bisa mansub setelahnya, ya, setelah kata-kata itu ada 10 huruf, ya, semuanya huruf, ya, bukan isim, bukan fi'il, ya. 10 huruf. Asyarah bisa dibaca sukun, asyarah atau asyarah fathah atau asyirah kasrah, ya. Semuanya bisa insyaallah, ya. Tapi yang paling masyhur sukun, asyarah. Wa hiya ala salasati aqsam. 10 ini terbagi menjadi 3 macam. Dari sisi dia menasabkan dengan apa, ya, sendiri atau pakai bantuan. 3 macam, dari 10 bagi 3. Qismun yansibu binafsih. Dari 10 ada satu macam yang memang memansubkan fi'il mudhari sendiri, enggak ada yang lain, ya. Enggak butuh bantuan. Wa qismun yansibu bi an mudmaratin ba'dahu jawazan. Macam yang kedua memansubkan fi'il mudhari tapi bukan dia sendiri. Ada an yang diidmarkan, yang boleh disembunyikan, ya. Jawazan boleh disembunyikan, berarti boleh dinampakkan. Wa qismun yang ketiga adalah ada satu macam dari 10 ini yang memansubkan dengan an juga, tapi wajib disembunyikan, enggak boleh muncul, ya. Jadi macam kedua dan ketiga sama, ya. Butuh bantuan an. Bedanya adalah kalau yang kedua itu boleh muncul annya, kalau yang ketiga tidak boleh sama sekali, ya. Kalau bisa dibagi lagi lebih ringkas bagi 2, qismun yansibu bi nafsih wa qismun yansibu bi an, ya. Amma al-qismul awwal wa huwa alladhi yansibu al-fi'la al-mudhari'a bi nafsihi fa arba'atu ahruf. Macam pertama yang memansubkan sendiri, tidak butuh bantuan, itu 4 huruf, ya. 4 huruf. Yang pertama an, yang kedua lan, yang ketiga idzan, yang keempat kai. Kemudian beliau rinci. Wa amma an, fathah, hamzahnya, nunnya sukun. Fa harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal, ya. Huruf masdar, yaitu fi'il setelahnya itu bisa ditakwil ke masdar. Wa nasbin, karena fi'il mudhari setelahnya mansub karena dia. Wa istiqbal,
akan datang. Karena fi'il mudhari yang terletak setelah an itu mesti bermakna akan, bukan sedang. Ya. Kan sudah lewat pembahasan fi'il mudhari itu adalah kata yang menunjukkan sebuah perbuatan dan terkait dengan makna sekarang atau akan datang. Ya. Atau akan datang. Ada perkara-perkara yang mentakyin dua makna ini. Ya. Kalau ada ini mesti fi'il mudhari itu bermakna sedang. Kalau ada ini mesti fi'il mudhari itu bermakna akan. Nah, di antara yang mentakyin fi'il mudhari itu mesti bermakna akan, bukan sedang, yaitu huruf an. Ya. Uridu an azhaba ila suq misalnya. Aku ingin pergi ke pasar, berarti bukan sedang, belum terjadi. Ya. Beda kalau kita bilang azhabu ila suq. Ya. Ini bisa dua kemungkinan. Bisa kemungkinan dia itu sedang dalam perjalanan, atau bisa juga dia mengabarkan sesuatu yang akan dia lakukan tapi belum. Ya. Kalau pakai an sudah mesti. Kembali ke pembahasan. Jadi an ini dia adalah huruf masdar, huruf nasab, dan huruf istiqbal. Ya. Wa misaluha qauluhu ta'ala atma'u an yaghfira li. Ya. Pembahasan kita adalah an sebagai huruf nasab. Yaghfira fi'il mudhari. Ghafara yaghfiru. Ya. Karena ada an sebelumnya dia mansub. Tanda nasab sudah antum ketahui. Tanda nasab fi'il mudhari yaitu fathah kalau kosong dari tambahan di akhirnya. Wa qawluhu jalla dzikruhu wa akhafu an ya'kulahu az-zi'bu. An ya'kulahu. Ya'kula fi'il mudhari, akala ya'kulu, tapi di sini mansub sebabnya adalah an sebelumnya. Wa qawluhu ta'ala inni la yahzununi an tazhabu bihi. Ya. Di sini an tazhabu, zahaba yazhabu, yazhabu yazhabani, yazhabuna, tazhaba tazhabu tazhabani, tazhabuna. Tazhabuna kasih an jadinya tazhabu, an tazhabu. Tanda nasabnya apa? Dengan hadzfun nun, ya, yaitu pada al-af'alul khamsah, ya. Itu fi'il mudhari bersambung dengan waw atau alif atau ya mukhatabah, tanda nasabnya menghapus nun, ya, seperti di sini. Wa qauluhu ta'ala ajma'u an yaj'aluhu, ya. An yaj'alu, aslinya yaj'aluna, karena dimasuki oleh an jadinya hilang nunnya sebagai tanda nasab. Ya. Ini contoh an. Ya. An huruf nasab. Ya. Cara mengartikan bagaimana? Ya tadi fi'il mudhari'nya itu bermakna akan. Ya. Enggak sedang. Ya. Ya. Wa ammalan, yang kedua dari huruf nasab yang mansubkan sendiri adalah lan. Lam fathah kemudian nun sukun. Fa harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Ya. Nafyin, huruf nafi, ya. Nafi. Lan ya'kula Zaidun misalnya. Zaid tidak akan makan, ya. Ya. Dinafikan. Nafi, tapi dia istiqbal, menunjukkan makna akan datang. Ya. Jadi beda dengan lam. Kalau lam kan yang belum terjadi. Lam ya'kul Zaid artinya Zaid belum makan. Kalau lan ya'kula Zaidun, Zaid tidak akan makan. Tapi akan makan enggak? Ya mungkin, tapi dia tidak akan makan mungkin dalam beberapa waktu tertentu. Ya. Tidak harus lan itu mesti tidak akan selama-lamanya, bukan. Ya. Pokoknya dinafikan. Ya. Sampai kapan? Ya lihat kondisi, lihat qarinah. Ya. Maksudnya lan ini maksudnya apa? Ya. Intinya lan itu tidak bermakna selamanya. Ya. Contohnya innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, riwayat Muslim. Ya.
Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian itu meninggal. Kalau mukmin, ya. Kalau mukmin, kalau kafir kan nggak bisa melihat Rabb. Alhamdulillah. Ya. Ini nafi, ini tidak harus selamanya. Kemudian nasab karena lan itu memansubkan fi'il mudhari, dan ini inti pembahasan kita. Lan juga huruf istiqbal karena bermakna menafikan sesuatu yang akan datang. Wa misaluha qauluhu ta'ala lan nu'mina lak. Ya. Kami tidak akan beriman kepadamu, ya. Hatta narallaha jahrah, kata Bani Israel, sampai kami melihat Allah jelas, ya, dengan mata kepala. Ya. Di sini nu'mina mansub dengan fathah karena ada lannya. Wa qauluhu ta'ala lan nabraha 'alaihi hakifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan senantiasa terus melazimi penyembahan patung ini, kata mereka. Syahidnya nabraha, ya, mansub dengan lan, aslinya nabrahu. Ya. Wa qauluhu ta'ala lan tanalu albirra. Kalian tidak akan bisa menggapai albir. Ya. Albir maksudnya, kata sebagian ahli tafsir, al-jannah. Kalian tidak akan dapat jannah, ya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Ya, kalau senang gula, ya infak gula. Senang beras, infak beras. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Umar, ya, mengamalkan ayat ini, beliau kalau ada fakir miskin, pernah ada fakir miskin yang datang ke rumahnya dikasih gula, ya. Padahal orang kan biasanya lapar, ya. Kasih gula. Ketika ditanya kenapa kamu kasih gula, ya. Orang kan butuh makanan, ya. Dia bilang, ya, saya suka gula. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak akan kalian dapatkan albir sampai kalian menginfakkan sebagian yang kalian senangi, ya. Ya, tapi yang lebih umum adalah harta, maksudnya harta. Syahidnya di situ tanalu itu aslinya tanaluna, af'alul khamsah, ada nun di ujungnya. Ketika dia mansub maka nunnya hilang. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, apa ini? Yang berikutnya, yang pertama kan an, yang kedua lan, yang ketiga adalah idzan, ya. Memansubkan fi'il mudhari sendiri, ya. Idzan, hamzahnya di kasrah, kemudian zal fathah, kemudian nunnya sukun, ada nun, ya, di ujungnya. Fa harfu jawabin wa jazain wa nasbin, huruf jawab wa jaza, ya, berfungsi untuk mengomentari dan menjelaskan buah yang akan didapatkan, ya. Makanya dia itu harus ada kalam sebelumnya, baru ada ini. Gak boleh tiba-tiba ada idzan, mesti ada kalam sebelumnya. Dan idzan ini mengawali kalimat komentar, ya, mengawali kalimat yang di dalamnya disebutkan jaza, ya, buah akibat dari sesuatu. Wa nasbin, jelas ini pembahasan kita, huruf nasab. Wa yushtaratu li nasbil mudhari'i biha salasatu syurut, ya. Dan idzan ini memansubkan fi'il mudhari itu ada 3 syaratnya. Al-awwal an takuna idzan fi sadri jumlatil jawab, ya. Syarat pertama, idzan itu bisa memansubkan fi'il mudhari kalau dia berada di depan, ya, paling awal disebut, enggak boleh paling ujung atau di tengah, harus di depan. Itu maksudnya sadr, di awal, ya. Di awal jumlah yang itu menjadi jumlah sebagai komentar jawaban. As-tsani an yakuna al-mudhari'ul waqi'u ba'daha dalan 'ala al-istiqbal.
Syarat kedua, fi'il mudhari setelahnya harus bermakna akan, ya. Bukan yang bermakna sedang, ya. Harus akan, artinya belum terjadi, ya, bukan sedang. Ya. Nanti akan dicontohkan. As-salisu an la yafsila bainaha wa bainal mudhari'i fasilun. Ya. Syarat ketiga, antara idzan dengan fi'il mudhari setelahnya itu tidak boleh ada pemisah, harus nyambung langsung, ya. Ghairul qasam, kecuali qasam boleh, ya. Idzan kemudian wallah, ya, boleh memisahkan. Awin nida, ya. Wallah, idzan ya Zaid misalnya, boleh dipisah dengan nida. Aula an-nafiyah, idzan la, ya, boleh. Artinya tetap memansubkan fi'il mudhari walaupun dipisah oleh 3 perkara tadi. Ya. Jadi ini syarat umum. Yang pertama, idzan harus di awal. Yang kedua, fi'ilnya harus bermakna akan. Yang ketiga, antara idzan dan fi'ilnya harus nyambung tanpa ada pemisah. Ya. Kecuali 3 tadi, itu boleh. Wa misalul mustawfiyatu lisyurut, contoh yang memenuhi syarat-syarat ini adalah an yaqula laka ahadu ikhwanik. Ada seorang saudaramu berkata kepadamu, sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan bersungguh-sungguh, ya, dalam pelajaran-pelajaranku. Maka antum komentari, menjelaskan, menyebutkan hasil atau buah. Ya. Fataqul lahu idzan tanjaha. Kalau begitu, ya, kalau memang seperti itu, tanjaha, kamu akan berhasil, lulus, ya. Ya. Ini syahidnya, tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Ya, dia mansub karena idzan. Ini tadi disebutkan dia tidak boleh dipisah antara idzan dan fi'il mudhari'nya kalau mau beramal, kecuali kalau pemisahnya 3 itu, ya. Contoh yang ada pemisahnya apa? Sekarang disebutkan. Wa misalul mafsulati bil qasam an taqul idzan wallahi tanjaha. Contohnya ini. Enggak langsung idzan tanjaha, tapi ada qasamnya dulu, misah, ya. Tetap beramal karena pemisahnya qasam, bukan yang lain. Wa misalul mafsulati bin nida an taqul, ya, contoh yang pemisahnya antara idzan dan fiilnya adalah panggilan. Idzan ya Muhammadu tanjaha, tetap beramal. Wa misalul al-mafsulati bila an-nafiyah, contoh yang terpisah dengan la nafiyah. Antaqul idzan la yakhiba sa'yuk, ya. Idzan la yakhiba sa'yuka, ya. Yakhiba tetap mansub walaupun ada la, ada pemisah, karena pemisahnya la. Taqul idzan wallahi la yadhhaba amaluka dhaya'an, ya. Di sini pemisahnya 2. Antara idzan dengan dhaya ada pemisah banyak ini. Yang pertama qasam, ya. Yang kedua la, ya, pemisahnya 2 ini. Qasam dan la. Syahidnya yadhhaba tetap mansub, ya. Amaluka fa'il dari yadhhaba, dhaya'an hal dari amal, ya. Ini. Jadi ini yang bisa kita bahas pada pertemuan sekarang ini, yaitu huruf-huruf yang mansubkan fi'il mudhari ada 10, kemudian dibagi 3. Ada yang mansubkan sendiri, an, lan, idzan, kai. Ada yang mansubkan dengan an mudmaratin jawazan, ada yang mansubkan dengan an mudmaratin wujuban. Kemudian kita baru membahas an, lan, idzan, dengan 3 syarat pada idzan. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.